Belum rekord. Udah kan itu? Kelas. Kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dipanjangkan usia, dipanjangkan umur. Semoga umur kita ini bermanfaat dan bisa terus menambah pahala untuk kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, kekuatan untuk terus berbenah dan terus memperbaiki, dan kita terus minta ampun kepada Allah atas kekurangan taksir dari semua yang kita berikan dari apa yang semestinya untuk Allah Subhanahu wa taala dari ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan ya kajian kitab dari kitab Tauhid. Alhamdulillah saya bawa kitabnya. Ya, kalau nggak bawa kitab berarti kajian laptop ya. Karena memang kita baca laptop. Ya, tapi insya Allah dari slide ini sudah disarikan untuk antum, sudah dibuatkan slide untuk antum. Ya, semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya. Tapi mohon maaf jika ada kekurangannya. Namanya juga tulisan manusia, tidak ada yang sempurna. Tulisan yang sempurna hanya kitabullah. Adapun kitab-kitab selain Allah, maka di sana banyak kekurangannya. Hanya milik Allah lah ya kesempurnaan ya segala sesuatunya. Kita masuk di bab yang ke-63 di kitab Tauhid, yaitu dalam sebuah kitab yang berjudul Kitab Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid. Kitab Tauhid yang mana tauhid itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala yang mesti ditunaikan oleh seorang hamba, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah rahmatan wasi'ah. Beliau mengatakan babu majaa fi zimmatillah wa zimmati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang jaminan Allah dan jaminan nabinya. Jaminan Allah dan jaminan nabinya. Baik. Ini masih ada kaitannya dengan sumpah, dengan persaksian. Seorang ketika bersumpah atau bersaksi, ya, dia tidak boleh membatalkan sumpahnya atau persaksiannya. Tidak boleh dia membatalkannya. Di antara adab wahfadzu aimanakum sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya Allah mengatakan jagalah sumpah-sumpah kalian. Maknanya ada 3 kemarin ya. Makna daripada menjaga sumpah masih ingat? Yang pertama, jangan banyak bersumpah. Yang kedua, melaksanakan apa yang tidak melanggar ya. Tidak melanggar. Yang ketiga, jika melanggar bayar kafarat. 3 ini. Ya, ini masih ada kaitannya. Baik.
Dalil yang pertama dibawakan oleh Syekh adalah surat An-Nahl ayat 91. Kemudian di sana juga nanti ada hadisnya satu. Hadisnya cuma satu. Ya, kemudian isi kandungan. Ya, apa yang bisa kita ambil faedahnya dari bab ini. Ya, apa di sini? Munasabah. Munasabah, keterkaitan. Ya, keterkaitan antara ini kayak Islam dibuang kan. Paham. Enggak apa-apa ya. Hubungan bab ya dengan tauhid. Hubungan bab 63 antum nggak tahu ya nih ya. Ini 63. Mudah-mudahan nggak salah ya. Hubungan bab 63 dengan kitab tauhid. Ya, tadi apa judul babnya? Ya, tentang jaminan Allah dan jaminan nabinya. Jadi jaminan itu dalam bahasa Arab al-ahd. Ya, disebut dengan al-ahd atau az-zimmah. Itu jaminan. Ya. Allah wallahu lahu ahdun ala ibadihi. Allah menjamin hambanya. Menjamin hambanya. Hamba yang bagaimana? Ya. Wallahu lahu ahdun ala ibadihi. Ada jaminan Allah yang mesti ditunaikan oleh seorang hamba. Jadi Allah ya memiliki jaminan yang harus ditunaikan seorang hamba. Yaitu ibadah, tidak boleh syirik. Kalau seorang hamba ya ini perjanjian ya. Al-ahdu itu perjanjian. Perjanjian Allah dengan hambanya. Barang siapa yang bisa ya, ada hak dan kewajiban begitu kan? Betul nggak? Yang namanya perjanjian ada hak dan kewajiban. Ini perjanjian antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa bentuk perjanjiannya itu? Ya. Kewajiban seorang hamba yang mesti ditunaikan seorang hamba kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala an ya'budu wa la yusyriku bihi syai'. Kewajiban seorang hamba adalah beribadah tidak syirik. Kemudian bagi Allah Subhanahu wa taala ya, bagi Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya sudah melakukan kewajibannya, ada sesuatu yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, alla yu'adziba man la yusyrik bihi syai'a. Tidak disiksa hamba yang beribadah hanya pada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak syirik. Ini jaminan Allah untuk hambanya. Kalau hamba tersebut beribadah kepada Allah semata tidak syirik. Ini yang dimaksud dengan ya jaminan ya bab ma jaa'a fi dzimmatillah. Bab ya jaminan Allah apa tadi? Ulangi apa? Tentang jaminan Allah dan jaminan Allah, jaminan Nabi. Baik, ini belum kita bahas tentang jaminan Nabi. Ini masih tentang jaminan Allah. Jaminan Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya yang melaksanakan kewajiban apa tadi? Enggak, jaminan Allah untuk yang akan diberikan kepada hambanya yang melakukan kewajibannya tidak disiksa. Berarti dia masuk surga. Tapi syaratnya apa? Syaratnya sang hamba juga harus memegang jaminan tersebut, perjanjian tersebut dengan sebaik-baiknya, yaitu beribadah, mentauhidkan Allah dalam ibadah, tidak syirik. Baik. Ada pertanyaan? Sekarang tentang jaminan kepada Nabi. Kita ada jaminan, kita ada perjanjian dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wali Nabi SAW ahadun alal ummah. Ya kita umatnya Nabi, kewajiban kita kepada Nabi SAW an yattabi'uhu fi syari'atihi wa la yabtadi'u fiha. Ittiba la ibtida. Kewajibannya umat kepada Nabi Muhammad SAW adalah ittiba la ibtida. Ikut, tidak membuat sesuatu yang baru. Ini kewajiban umat kepada
Nabi kita Muhammad sallallahu. Walil umma alaihi ahdun wa huwa an yuballighahum wa la yaktumahum syai'an. Syekh Utsaimin mengatakan, dan umat itu ya, di antara haknya yang mesti diberikan oleh Nabi SAW adalah Nabi itu menyampaikan semua risalah dan tidak ada satupun risalah samawiyah ya yang disembunyikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu Imam Al-Auza'i rahimahullah rahmatan wasi'ah pernah mengatakan minallahi risal wa 'ala rasulil balagh wa 'alaina taslim. Risalah itu dari siapa? Dari Allah. Disampaikan oleh siapa? Nabi Muhammad SAW. Ada nggak sesuatu yang tertinggal yang belum sempat disampaikan oleh Nabi SAW? Tidak ada. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Ya. Surat Al-Maidah ayat berapa? Ayat 3 ya. Pada hari yang telah aku sempurnakan untuk kalian agama. Dan aku sempurnakan untuk kalian nikmatku. Dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama. Tidak ada. Ma baqiya syai'un yuqarribuna ilal jannah wa yub'iduna minan nar illa waqad bu'ina lakum. Apa kata Nabi? Tidak ada tersisa sama sekali satu pun. Ya, tidak ada tersisa sedikit pun. Sesuatu yang bisa mendekatkan kepada surga, sesuatu yang bisa menjauhkan dari neraka, kecuali sudah Nabi sampaikan. Tidak ada sisa. Baik. Dan barang siapa yang bisa ya, barang siapa yang bisa ya melakukan jaminan tersebut, perjanjian tersebut ya, baik terhadap Allah, jaminan kepada Allah, baik terhadap Nabi, jaminan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, maka dia telah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, jika dia mengabaikan atau membatalkan jaminan tersebut, perjanjian tersebut baik kepada Allah ataupun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini menunjukkan akan kurangnya dia, yaitu pengagungannya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah munasabah, inilah keterkaitan antara bab dengan kitab tauhid. Orang yang tidak ya mengikuti perjanjian yang sudah disepakati, berarti dia tidak tidak sempurna tauhidnya, tidak sempurna tauhidnya. Nah, coba lihat. Bab ini masih berkaitan dengan bab sebelumnya, bentuk kesempurnaan tauhid, yaitu adab kepada Allah. Apabila seorang telah berjanji dan menyebut nama Allah dalam janjinya, maka hendaknya dia tidak membatalkan. Nggak boleh. Terlebih lagi setelah dia menjadikan Allah sebagai jaminan dengan ucapan demi Allah. Dengan ucapan ini berarti dia telah menjadikan Allah sebagai penjamin atau sebagai saksi dalam janjinya. Ya, dia jadikan ketika dia demi Allah, ya demi Allah, ya, maka dia telah menjadikan Allah sebagai saksi. Apabila kemudian dia mengingkari janjinya, sumpahnya, maka sikap inilah menunjukkan tidak ada pengagungan darinya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini agak enggak. Maka di sini ada zimmah. Zimmah adalah al-ahdu. Nah, tadi sudah saya sampaikan. Perjanjian atau jaminan itu disebut dengan zimmah, itu disebut al-ahdu. Jaminan atau perjanjian sama. Dinamakan demikian karena perjanjian melazimkan jaminan. Seperti halnya orang yang berhutang melazimkan hutangnya ke dalam jaminan atau tanggungannya. Ya, tanggungannya. Ya, ini dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Ini keterkaitan atau munasabah bab ya dengan tauhid. Coba lihat firman Allah. Ini dalilnya. Allah mengatakan wa aufu bi ahdillah. Kelihatan nggak Mas? Kecil ya? Ya, kelihatan.
Saya bacakan. Wa aufu bi ahdillah. Tepati perjanjian dengan Allah. Idza ahadtum. Apabila kamu sudah janji. Wala tanqudul aiman. Jangan batalkan. Jangan batalkan. Aiman. Yaitu sumpah-sumpahmu itu. Ba'da tauqidiha. Sesudah mengukuhkannya. Wa qad ja'altumullaha alaikum kafila. Sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai kafilan, sebagai saksi dalam sumpahmu itu. Ya, innallaha ya'lamu ma taf'alun. Semuanya Allah ya'lam, mengetahui apa yang kalian perbuat terhadap sumpah-sumpah tersebut. Allah tahu. Tapi ketika dia tetap memaksakan diri untuk tidak mengikuti perjanjian tersebut, ya, maka inilah bentuk kekurangan tauhid seseorang terhadap zimmah atau ahdullah. Allah meminta aufu, tepati janjimu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ini Allah memerintahkan para hambanya untuk menunaikan janji. Allah menyebutkan bi'ahdillah, yaitu janji Allah, dengan menyandarkan janji ini ahdullah, ahdillah, ahdillah ya. Jadi janji, tepati perjanjian dengan Allah. Ini maksudnya apa? Janji dengan Allah ini maksudnya bahwa di perjanjian ini dinisbahkan, diidhofahkan ke Allah Subhanahu wa taala. Oke, Ahmad, ada itu Ahmad. Antum merasa punya janji nggak sama Allah? Lupa. Ini diingatkan sama Allah ini. Ya nggak tahu kan? Nggak tahu. Lah antum disuruh hidup ngapain? Cari duit. Enggak kan? Enggak seperti binatang. Kita ini ya diciptakan Allah Subhanahu untuk tujuan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Dan ini adalah amanah dari Allah Azza. Amanah ada dua amanah, kita kepada Allah, amanah kita dengan manusia. Baik. Ahdullah. Jadi sampai-sampai perjanjian ini disebut dengan ahdullah. Perjanjian dengan Allah ini menunjukkan adanya perhatian yang sangat serius dalam masalah ini. Ya. Serius nggak tuh? Ya, Anda sudah tekankan ini. Anda pakai isyarat ya? Udah. Apanya? Kodenya hijau. Paling kuning. Baik, lanjut. Wa aufu bi ahdillah idza ahadtum. Jadi ini diingatkan oleh Allah Subhanahu. Antum sudah janji sama Allah, jangan tidak ditepati, harus ditepati. Ahdullah, ya. Baik. Nah, maksudnya apa ahdullah itu? Dijelaskan oleh para ulama. Nah, Belum penuh. Baik. Perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah perjanjian kaitannya dengan apa ini? Ya, untuk beramal soleh dan untuk meninggalkan maksiat. Ibadah itu imma melakukan hal yang diperintah atau meninggalkan hal yang dilarang. Melakukan yang diperintah dibagi menjadi dua. Ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Meninggalkan yang dilarang dibagi menjadi dua. Ada yang sifatnya haram, ada yang sifatnya makruh. Kemudian ada satu lagi hukum yaitu mubah. Tidak ada kaitannya dengan wajib dan haram. Boleh, terserah. Tapi kadang yang mubah ini bisa mengantarkan sesuatu kepada yang haram, mengantarkan sesuatu pada yang wajib. Ya, misalnya ya, makan minum itu hukum asalnya mubah, tapi ketika seorang ngantuk ketika kajian
Sedangkan kajian itu mendengarkannya wajib, maka kadang boleh minum. Kecuali kalau kajiannya pas puasa, nggak boleh. Ya, puasa Ramadan. Itikaf lagi situ ya. Ya, harus ditahan. Baik, di sini ya. Ini ahdullah dan perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala, perjanjian ya pokoknya kita berusaha untuk ya ini sifatnya ya hablum minallah ya. Hablum minallah. Janjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi dilihat, bisa dilihat ya. Jenis macam yang pertama ini jika ada pilihan. Jika ada pilihan ya, pilihan yang lebih baik untuk membatalkan janji tersebut, untuk membatalkan sumpah tersebut misalnya, boleh untuk dibatalkan. Karena ada pilihan yang lebih baik. Ya, tentu baik atau tidaknya ditimbang menurut kacamata iya, bukan kacamatanya Mas Solihin sama Mas Arif. Atau kacamatanya masing-masing manusia atau ya masing-masing pendapat manusia tidak. Tentunya sesuai dengan Islam, sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis, sunnah, begitu ya. Ya, ini hadisnya. Demi Allah sungguh insya Allah tidaklah aku bersumpah lalu melihat yang lebih baik dari itu, dari sumpah tersebut kecuali aku akan mengambil yang lebih baik dan aku akan membayar kafar. Aku akan membayar kafar. Ya. Ini janji yang berkaitan dengan motivasi kepada diri sendiri, misalnya motivasi untuk beramal soleh atau meninggalkan maksiat. Ini ahdullah. Baik. Ya. Ini yang pertama. Aufu bi'ahdillah. Tepatilah janji-janjimu dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini maknanya luas ya. Misalnya dia nazar bisa, misalnya dia sumpah ya untuk melakukan perbuatan yang baik, maka dia menjadi sebuah kewajiban kan. Tepati itu, tepati. Kalau mau dibatalkan, ada yang lebih baik silahkan. Enggak masalah, tapi bayar kafaroh. Apa? Bayar kafaroh kemarin? Kok nggak ada yang bawa makanan sih? Barangkali ada yang bayar kafaroh di sini. Ini udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 lebih nih. Kalau tidak bisa atau memilih yang lain apa? Memberikan pakaian 10 orang miskin. Yang ketiga? Puasa 3 hari. Karena memang budak nggak ada ya. Baik. Ada yang puasa nggak nih? Jangan-jangan nggak bawa makanan, puasa dia. Puasa apa? Oh, bayar kafaroh gitu. Puasa tanggal 2. Kedua, makna janji Allah. Penuhi janjimu dengan Allah, janji yang berkaitan dengan akad ya dengan pihak yang kita membuat akad dengannya. Ya, perusahaan, sekolah, lembaga dan yang lainnya. Ya. Adapun macam yang kedua ini maka tidak boleh. Kalau yang pertama boleh enggak? Boleh dibatalkan? Boleh jika ada, jika. Boleh itu jika ada yang lebih baik tapi bayar kafaroh. Kalau tidak ada alasan untuk membatalkan maka tidak boleh. Karena nggak ada alternatif yang lebih baik misalnya, nggak ada pilihan. Tapi yang kedua ini sudah taken kontrak ini setahun ya. Kalau mau membatalkan resign ya nggak masalah, tapi kan sudah memberitahu. Kan memang kontrak itu kan ada batasnya kan, ada batas. Kalau misalnya dia di tengah perjalanan, tapi kan ada konsekuensinya. Kalau memang belum waktunya habis kontrak dia ingin mengakhirinya, ada konsekuensi, berarti dia iya selesaikan.
selesaikan hal itu. Adapun macam yang kedua ini maka tidak boleh bagi seorang untuk membatalkan berdasarkan keterangan pada ayat di atas. Ayat di atas mana ya tadi? Nih. An-Nahl ayat 91, wa aufu bi ahdillah idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tauqidiha. Baik. Wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun. Surat An-Nahl ayat 91. Ini apa namanya? Bagannya ya, yang tadi disampaikan. Penjelasan dari Imam Ibnu Katsir ya, kaitannya dengan perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala ada yang ini ya, jadi dua. Boleh dibatalkan apabila ada yang lebih baik, bayar kafarat. Kemudian tidak boleh dibatalkan ini ya, akad kita dengan orang lain. Baik. Faedah dari ayat. Faedah dari ayat surat apa tadi? An-Nahl ayat 91 masih tertulis di situ perintah untuk memenuhi perjanjian dan larangan untuk melanggarnya. Allah mengatakan aufu bi ahdillah. Dari aufa yufi ifa. Aufa yufi ifa, yaitu i'ta'u syai'i taman. Ya, memberikan sesuatu yang sempurna. Jangan curang. Makanya ada surat dalam Al-Qur'an tentang perbuatan curang. Surat siapa yang tahu? Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Apa artinya wailul lil mutaffifin? Celakalah orang yang curang. Apa terusannya ya? Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Ya. Ketika dia berbicara tentang haknya minta disempurnakan. Ya. Terus wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsin. Ketika apa namanya? Berbicara untuk hak yang orang lain minta dikurangi. Terus lanjutannya ya, wazanuhum yukhsirun. Terus lanjutannya apa? Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Saya juga lupa nih. Diingatkan. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Bukankah mereka itu meyakini bahwa nanti dia akan dibangkitkan. Kalau bicara tentang haknya yastaufun. Mintanya jangan dikurangin sempurna kalau mau dilebihin. Kalau pas waktu kajian teliti, detail. Ya kan? Detail. Tapi kalau pas kerja yukhsirun. Korupsi. Baik waktu, baik pekerjaan, dan lain-lain. Maka ini semuanya di wailun lil mutaffifin. Hati-hati. Ya Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni kita ya. Ini atas dosa-dosa kekurangan kita. Nah, semoga Allah ampuni dan semoga yang memperkerjakan kita juga memaafkan kita dan mendapatkan apa namanya pahala yang berlipat ya, kita doakan. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak mau bersyukur kepada manusia. Kemudian yang kedua, penetapan sifat ilmu bagi Allah yang mencakup segala sesuatu sehingga tidak ada sesuatu pun yang samar bagi Allah. Allah Maha berilmu. Ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Allah mengetahui sesuatu yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan akan terjadi. Allah Maha mengetahui apa yang ada di langit, di bumi, di seluruh alam ini. Innallaha
Ya, di sini di dalam surat An-Nahl 91, innallaha innallaha ya'lamu ma taf'alun. Allah itu Maha mengetahui atas perbuatan kalian, ya. Allamul ghuyub, Allah itu Maha mengetahui, ya, yang ghaib, yang ghaib. Baik, terus yang ketiga, disebutkan ilmu Allah itu pada ayat ini adalah sebagai ancaman bagi orang-orang yang melanggar perjanjian, bahwa Allah mengetahui perbuatan mereka sehingga Dia kelak akan membalas perbuatan mereka, ya. Bahwa Allah, innallaha ya'lamu ma taf'alun. Ya, dan surat An-Nahl 91, Allah itu mengetahui apa yang kalian lakukan. Dari apa? Dari pembatalan, ya, terhadap sumpah atau perjanjian ini. Baik perjanjian itu dengan Allah ataupun perjanjian dengan manusia. Kan tadi ahdullah maknanya ada dua. Perjanjian dia dengan Allah artinya yang sifatnya ibadah, dia bersumpah demi Allah, kalau saya, ya, lulus nanti begini, begini, begini. Kalau saya pulang kampung begini, begini, begini. Kalau saya kerja di BP begini, begini. Demi Allah misalnya. Terus dia dengan sengaja membatalkannya dan tidak memenuhinya. Ini juga akan akan dibalas nanti. Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Ini adalah ancaman. Ya, tidak bisa disembunyikan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa ada yang bisa menyembunyikan dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada satu pun. Baik, itu dalil yang pertama. Ustaz, lemes banget ya. Minum dulu ya. Bismillah. Sekarang hadis. Hadis, Pak. Hadisnya panjang. Dari sahabat Buraidah. Sahabat Buraidah mengatakan, ya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amarra amiron ala jaishin, ketika mengangkat amir, komandan, panglima pasukan perang atau pasukan kecil. Amarra ala jaishin aw sariyah, pasukan perang yang besar jumlahnya atau pasukan kecil, ya. Ausahu bi taqwallah wa man ma'ahu minal muslimina khairan. Ya, lihat pesan yang diberikan oleh Nabi. Beliau menyampaikan pesan. Nabi menyampaikan pesan kepada amir tersebut, komandan tersebut, ya, agar selalu yang pertama bertakwa kepada Allah dan berlaku baik kepada kaum muslimin yang bersamanya. Ya, jadi pemimpin itu harus mengayomi bawahannya, berlaku baik kepada kaum muslim yang bersamanya. Kemudian beliau bersabda, ya, apa kata Allah, kata Nabi, "Ughzu bismillah." Ughzu bismillah. Serang mereka dengan menyebut nama Allah. Ughzu bismillah fi sabilillah. Di jalan Allah. Qatilu man kafara billah. Perangi orang yang kafir kepada Allah. Ya, perangi orang-orang kafir kepada Allah. Ughzu wa la taghullu. Serang, jangan gulul. Serang, jangan al-ghulul. Al-ghulul an yaktum syai'an minal ghanimah fayahtassu bihi wa min kaba'irudz dzunub. Ghulul itu adalah menyembunyikan harta rampasan perang digunakan untuk kepentingan pribadinya. Ini adalah dosa besar, ghulul. Ya, serang jangan kalian ghulul. Yaitu mengambil harta rampasan perang. Terus apa lagi? Wala taqdiru. Wala ini intinya di sini. Wala taqdiru. Jangan mengkhianati perjanjian. Berkhianat. Al-ghadru al-khianah.
al-khianah. Ya, nggak boleh berkhianat. Nggak boleh berkhianat dalam perang. Ya, berkhianat al-ghadar. Al-ghadar bukan al-khid'ah. Al-ghadar itu sesuai dengan perjanjian. Jika sudah ada perjanjian, maka jangan berkhianat. Kalau untuk menyusun strategi, boleh. Karena memang tidak ada perjanjian. Ya, namanya juga perang. Cari titik lemahnya. Cari bagaimana menipu ini al-khidah. Ya, dalam peperangan itu boleh. Al-harbu khidah. Jangan kalian mengkhianati perjanjian. Wala tagdu. Wala tumatsilu. Ketika perang, jangan mencincang korban yang terbunuh. Mutilasi. Wala tumatsilu. Udah pernah perang? Ngimpi aja belum, Ustaz. Perang batin. Ini sudah perang batin ya. Atau batinnya perang. Wala tumatsilu, jangan mutilasi. Wala taqtulu walidan. Ini di antara adab ketika perang ya. Jangan kalian membunuh wali dan anak-anak. Wa idza laqita aduwaka minal musyrikin. Kalau engkau bertemu ya musuhmu dari orang-orang musyrikin, fad'uhum ila salati khisal, berikan 3 pilihan. Ya. Ya, fa ayyatuhunna ma ajabuka faqbal min. Ya, tawaran tersebut 3 ya. Jika apa nih? Hal mana saja yang mereka setujui, terima. Hentikan peperangan terhadap mereka. Wa kuffa anhum. Belum selesai. Sabar ya. Fa inhum abau fas'alhum al-jizyah. Kalau mereka menolak hal tersebut, ya, nggak mau masuk Islam misalnya, kan pilihannya pertama masuk Islam. Kalau nggak mau masuk Islam, maka mintalah jizyah. Apa? Ya, upeti, ya. Fa inhum ajabu faqbal minhum wa kuffa anhum. Kalau mereka ya nggak mau masuk Islam, ya, maka suruh bayar jizyah. Kalau mau masuk Islam, udah berarti jadi saudara. Pertama kan pilihannya masuk Islam. Kalau sudah masuk Islam, udah aman, bebas. Kalau dia nggak mau masuk Islam, tapi dia wajib bayar upeti. Kalau sudah bayar upeti, aman, aman. Ya, kalau mereka menerima maka terima dan hentikan penyerangan terhadap mereka. Faqbal min wa kuffa anhum. Wa inhum abau. Masuk Islam, nggak mau. Ya, ya udah. Dengan agamamu sekarang nggak usah masuk Islam, bayar upeti. Nggak mau juga. Pilihan ketiga, fasta'in billah wa qatilhum. Jangan lupa wasta'in billah juga nih. Fasta'in billah. Mohon pertolongan kepada Allah, perangi dia. Jadi ada 3 pilihan tadi. Ya itu. Antum udah hafal kan? Nggak perlu dikasih warna ya. Wa idza hasorta ahla hisnin faraduka anta ja'ala lahum dzimmatallah wa dzimmatan nabiyyi. Jika kamu telah mengepung kubu pertahanan mereka, kemudian mereka menghendaki dari kalian agar kalian menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai jaminan, ya, gimana nih? Fala taj'al lahum dzimmatallah wa dzimmatan nabiyyi. Jangan kalian jadikan Allah dan Rasulnya sebagai jaminan. Artinya dia bersumpah dengan nama Allah. Ya, saya jamin dengan Allah dan Rasulnya, jangan. Walakin ij'al lahum zimmataka wa zimmata ashabika. Ya, jadikan jaminannya itu jangan Allah dan Rasulnya. Akan tetapi jadikan diri kalian nih itu dan sahabat-sahabat kalian sebagai jaminan. Alasannya, ya, fa innakum apa ini? Karena sungguhnya melanggar perjanjian dengan jaminan kalian, ya, ahwanu min an taghfuru zimmatallah wa zimmat. Ini lebih ringan daripada melanggar perjanjian yang dengan menjadikan jaminannya itu adalah Allah dan Rasul sebagai jaminan. Apa itu? Ada orang. Baik. Baik penjelasan. Ini apa nih?
Idza hasarta ahla hisn. Jika kamu telah mengepung kubu pertahanan musuh, kemudian mereka agar kamu memperlakukan mereka dengan hukum Allah, maka jangan kamu perlakukan mereka dengan hukum Allah. Ini masih lanjutannya. Jika kamu telah mengepung kubu pertahanan musuh, kemudian mereka agar kamu memperlakukan mereka dengan hukum Allah, maka jangan kamu perlakukan mereka dengan hukum Allah, tetapi perlakukanlah mereka dengan hukum yang kamu ijtihadkan. Kenapa? Karena sesungguhnya kamu tidak mengetahui apakah tindakanmu sesuai dengan hukum Allah atau tidak. Ya. Ini akhir daripada hadis tadi ya. Akhir daripada hadis tadi. Coba kita lihat penjelasannya. Penjelasannya dalam matan hadis ada 3 pilihan. Untuk orang yang akan diserang. Tadi masuk Islam. Kalau nggak mau masuk Islam, jangan langsung diperangin, langsung perang enggak. Ya, didakwahin dulu. Dakwah. Ud'uhum. Ya. Dakwah. Kemudian yang kedua Islam ya. Mana sih tadi dalilnya? Uzu bismillah, qali man kafarallah ya, ud'uhum ala salasi hisal. Ya. Ud'uhum ilal Islam. Jadi Islam. Islam itu maknanya apa? Iman ya, sama ya. Islam maknanya iman, iman ya Islam. Sama, satu. Kalau dia nggak mau bayar jizyah. Apa itu jizyah? Nah ini nih, ini pengertian jizyah ya. Ya, pajak tahunan, upeti tahunan yang diambil oleh waliul amri dari setiap orang kafir yang berada dalam jaminan kaum muslimin agar mendapatkan perlindungan dan izin untuk tinggal di negeri kaum muslimin. Ini adalah sebagai jaminan untuk keamanan dia hidup bersama kaum muslimin ini, dan menunjukkan bahwa mereka itu dikuasai oleh orang-orang muslimin dan menunjukkan bahwa mereka itu di bawah orang-orang Islam, ya, pemerintahan kaum muslimin, ya. Kemudian kalau nggak bisa berarti berperang. Inilah hal yang menjadi pilihan. Ya. Ini penjelasan pertama ya. Penjelasan pertama. Jizyah. Kemudian nah ini ada lagi tentang masih pembicaraan tentang masih jizyah. Jizyah itu siapa yang bayar? Ada yang mengatakan itu khusus untuk ahlu kitab saja. Sebagaimana disebutkan dalam surat At-Taubah, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wa la yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wa la yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitab hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum shaghirun. Di sini dijelaskan. Perangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian mereka tidak mengharamkan apa yang telah Allah haramkan dan Allah dan Rasul haramkan. Dan mereka tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah, yaitu siapa mereka? Yaitu ahli kitab. Ahli kitab. Sehingga mereka membayar jizyah atau upeti. Ya. Atau bahaya 29. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, jizyah itu berlaku untuk ahli kitab, majusi, sebagaimana dalam hadis. Ya. Kemudian pendapat ketiga berlaku bagi orang musyrik secara umum berdasarkan hadis bab ini. Pendapat yang mana? Pendapat yang terakhir. Yang terakhir, yang ketiga. Ya, berdasarkan hadis tadi. Secara umum tidak dijelaskan khusus untuk ahlu kitab saja atau majusi saja atau ahlu kitab dan majusi saja, tapi secara umum orang-orang muslim non muslim, ya. Di sini kan summa da'uhum ila tahawuli min darihim ila maaf ya.
Baik itu. Apa? Kemudian ya, kita lihat penjelasan selanjutnya dalam matan hadisnya juga disebutkan bahwa membatalkan janji adalah dosa. Ya. Tapi membatalkan janji dengan Allah dan Rasul jaminan sebagai jaminan dalam janjinya merupakan dosa yang lebih besar. Membatalkan janji adalah dosa, tetapi membatalkan janji dengan Allah dan Rasul-Nya, ya, dan Allah dan Rasul-Nya sebagai jaminan dalam janjinya merupakan dosa yang lebih besar. Dalam hadis tersebut juga dalam hadis tersebut Nabi tidak bermaksud untuk menyuruh mereka melanggar janji. Namun seandainya mereka melanggar janji, maka lebih baik melanggar sesuatu perjanjian yang mana mereka sendiri sebagai jaminannya daripada melanggar janji yang Allah dan Nabi-Nya sebagai jaminan atas janji tersebut. Inilah inti dari bab yang sedang kita bahas, bahwa di antara bentuk takzim kita kepada Allah yaitu mengagungkan zimmah janji Allah dan zimmah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau antum mau membuat satu perjanjian dengan orang musyrikin, sebisa mungkin untuk tidak menjadikan Allah dan Rasul-Nya sebagai jaminan, ya. Tapi buatlah jaminan itu dari selain Allah dan Rasul-Nya. Ini juga bentuk pengagungan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya. Takutnya kita melanggar janji atau apa namanya, kita tidak bisa melaksanakan apa yang kita jaminkan. Nah, itu juga sebagai bentuk antisipasi. Tidak apa namanya, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai jaminan. Baik, ini tadi sudah saya sampaikan ke antum pilihan bagi orang musyrik ya. Sudah? Antum baca sendiri ya. Baik. Faedah diharamkan muslah. Muslah itu apa ya? Ya, mutilasi, memotong hidung, telinga, muslah. Dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, secara umum ya, ini adalah hal yang diharamkan, tetapi ulama berbeda pendapat kalau memang untuk membalas ada salah seorang teman kita dimutilasi, apakah boleh kita balas dengan yang semisalnya? Sebagian ulama mengatakan masuk dalam surat famani tada alaikum fa'tadu alaihi bimitsli ma tada alaikum Al-Baqarah 194. Ada yang membolehkan untuk apa? Menunjukkan kekuatan kita. Untuk apa? Bahwa kita juga bisa membalasnya. Berdasarkan hadis ini sebagai bentuk balasan saja. Ya, bukan kita mutilasi dari awal, enggak ya. Ini sebagai bentuk balasan. Famani tada alaikum, jika mereka berbuat zalim kepada kalian, maka balaslah kezaliman semisal kezaliman yang diberikan kepada kalian. Ya. Lanjut yang gulul. Gulul apa gulul tadi? Ini berarti menggelapkan harta rampasan. Berkhianat dalam perjanjian. Nah, berkhianat al-ghadr tadi. Al-ghadr. Ya, berkhianat dalam perjanjian. Membunuh anak kecil dalam peperangan. Yang kedua, disyariatkan bagi pemimpin untuk mengutus pasukan dan batalion. Ya, tidak boleh memerangi satu kaum sebelum ada dakwah atau ditegakkan dakwah untuk mereka. Maka dakwah itu penting, sampai saat genting pun harus disampaikan. Kondisi lapang apalagi. Ya, kondisi genting saja mau perang disampaikan. Nah, ini pentingnya mengingatkan ya manusia. Mereka kan ya orang-orang non muslim. Ya.
orang non-muslim, dan mereka punya hati. Barangkali hatinya itu setelah diberikan nasihat, ada yang masuk Islam, masuk ke dalam hatinya. Terlebih orang Islam perlu nasihat. Baik. Kalau sesama orang muslim berarti nasihat. Nasihat sama orang selain non muslim berarti dakwah. Jadi dakwah itu dakwah ya secara umum, eksternal keluar, dan dakwah internal. Baik, yang keempat, tidak boleh memerangi satu kaum sebelum mendakwahi mereka. Tidak boleh. Di sini ada. Iya, sama ya. Nomor berapa? Berarti double ya. Kemudian jizya upeti pajak diambil dari orang Yahudi, Nasrani, Majusi. Adapun selain mereka, maka diperselisihkan oleh para ulama. Ya, apakah diambil atau tidak. Isyarat bahwa peperangan dalam Islam bukanlah untuk memaksa orang untuk masuk Islam. Inilah di antara bentuk rahmatnya, kasih sayangnya agama Islam untuk ya seluruh manusia. Ya, seluruh manusia. Ada lagi di sini. Yang ketujuh besarnya perkara perjanjian, terutama perjanjian Allah dan Rasul-Nya. Yang kedelapan boleh menempatkan penduduk benteng pada hukum pemimpin pasukan. Ya, berarti skopnya kecil. Kalau memang genting, ya kembalikan pada pemimpin pasukan. Karena pemimpinnya juga kan sudah diberikan kewenangan untuk memimpin pasukan tersebut, baik pasukannya pasukan besar ataupun pasukan kecil. Baik, boleh menempatkan penduduk benteng di atas hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang ke-10 mujtahid, orang yang berijtihad. Mujtahid itu orang yang berijtihad adalah orang yang mengerahkan segala usaha untuk mengetahui hukum syar'i dengan cara istinbat, mengambil hukum dari dalil-dalil yang diketahui. Itu bisa benar atau bisa salah. Nanti ya, tentang ijtihad ada di pelajaran usul fikih. Dan ijtihad itu adalah orang-orang yang mumpuni dalam ijtihad dari kalangan para ulama. Ya, dia harus mengerti mana tentang ilmu usul fikih ya, usul ya. Dan dia mengerti macam-macam lafaz-lafaz yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis ini menunjukkan perintah, bagaimana bentuk-bentuk kalimat perintah, bagaimana bentuk-bentuk kalimat larangan dalam Al-Qur'an, dalam hadis. Dan itu harus belajar. Ya, harus belajar. Minimal bahasa Arabnya itu sudah sangat minimal, kemudian dia belajar ya ilmu-ilmu seperti usul fikih itu. 11 pintu istihad tetap terbuka bagi ahlinya. Jadi itu penting bagi ahlinya. Ya. Jadi kalau seorang mujtahid beristihad dengan satu, tapi dia salah dapat satu pahala. Seorang mujtahid jika dia beristihad benar mendapatkan 2 pahala. Itu bagi mujtahid. Yang ke-12, tapi kalau kita gimana? Kita mungkin masih banyak taklid ya. Ya, masih banyak taklid. Taklidnya pun taklid itu ada 2, taklid yang asal-asalan, taklid buta, ada taklid yang terarah sesuai dengan dalil Quran dan Sunnah. Itu mending lah. Kalau taklidnya sudah terarah sudah bagus insyaallah. Makanya yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ittiba sebenarnya. Kita ini mengikuti Nabi SAW. Bukan ngikutin
manusia, bukan ngikutin ustadz. Tuh lihat, dengerin tuh kata ustadz, salah juga itu. Yang diminta adalah ittiba'ur rasul, bukan ittiba'ul ustadz atau ittiba'ul kiai atau ittiba' syekh, ya. Jadi nggak ada jaminannya orang-orang itu, ya selebat apapun jenggotnya, setebal apapun sorban dan jubahnya, ya, itu tidak menunjukkan seseorang itu harus dikultuskan, ya, dikultuskan, nggak boleh ya. Makanya tauhid itu ada dua, tauhidullah fil ibadah, yang kedua tauhidur rasul fil mutaba'ah. Kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, mentauhidkan Rasul dalam mutaba'ah. Yang kedua, sungguhnya hukum yang benar dalam masalah ijtihad adalah satu, ya. Yang kita yang benar itu satu. Ya, walaupun ada beberapa pendapat ya. 1, 2, 3. Ya cari yang lebih mendekati pada kebenaran al-haqqu mir rabbika, dari Allah. Sesuai dengan ya kemampuan kita dalam memahaminya, ini sesuai dengan yang paling dekat dengan dalil. Allahu a'lam bishawab. Kandungan bab yang pertama, perbedaan antara perjanjian Allah dan perjanjian nabinya dengan perjanjian kaum muslimin. Tadi sudah saya jelaskan di awal. Ahdullah, ahdun nabi, dan ahdul muslimin. Masing-masing ya. Perjanjian kita dengan Allah, apa yang mesti kita lakukan? Beribadah kepadanya, kepada nabi kita mengikuti sunnah-sunnahnya. Adapun perjanjian dengan kaum muslimin, kita ya ikuti sesuai dengan akad yang disepakati. Yang kedua, petunjuk Rasulullah untuk memilih salah satu pilihan yang paling ringan resikonya dari dua pilihan yang ada. Cari satu pilihan yang paling ringan resikonya. Masih ingat nggak ini? Tentang apa? Tentang sumpah ya. Sumpah itu ya. Jika ada pilihan yang baik, mungkin seperti itu. Yang ketiga, etika dalam berjihad atau adab dalam berjihad, yaitu ya pertama dakwah ya. Apa ini? Bismillah fi sabilillah. Adab-adabnya. Mengucapkan bismillah fi sabilillah dan seterusnya. Kemudian dakwah ya. Berikan pilihan 3 pilihan. Ya. Tidak boleh memerangi satu kaum sebelum dakwahi. Oke. 5, isyarat bahwa peperangan di dalam Islam bukan untuk memaksa. Memaksa apa? Masuk Islam. Ternyata inilah agama Islam. Tidak ada pemaksaan. Apa dalilnya? La ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tapi tidak boleh juga kita meninggalkan dakwah, tetap harus didakwahkan. Tapi dakwah kita itu la ikraha fiddin. Jelaskan qad tabayyana rusydu, jelaskan mana yang rusdu. Qad tabayyana rusydu minal ghayy, mana yang ghayy, mana yang petunjuk, mana yang sesat, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang taat, mana yang maksiat, mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk. Harus dijelaskan. Ya. Al-Islam bayyin. Islam itu jelas. Kemudian apa ini? Sudah tuh. Oh masih. Perintah untuk memerangi orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang kafir itu tidak semua diperangin. Ada macam-macam orang kafir ya. Ada orang kafir yang harbi. Memang harus diperangi. Ya. Orang kafir yang diperangi karena dia memerangi kaum muslimin dan tidak ada perjanjian damai atau mereka melanggar perjanjian damai. Tetapi orang-orang kafir yang berada dalam perjanjian damai disebut dengan kafir zimmi atau kafir mu'ahad tidak boleh diperangi karena mereka dalam perjanjian dan nggak boleh kita melanggar perjanji. Ya. Man qatala mu'ahadan lam yurih rahiyatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir dalam perjanjian damai, maka dia tidak akan mencium bau surga. 7, perintah untuk senantiasa memohon pertolongan Allah dalam memerangi orang kafir. Wasta'in billah.
Jangan lupa minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-8, perbedaan antara hukum Allah dan hukum hasil ijtihad para ulama. Tentu hukum Allah jelas berdasarkan nas sahih. Adapun yang tidak diterangkan maka itu hasil ijtihad. Kemudian yang ke-9, disyariatkan bagi seorang komandan dalam kondisi yang diperlukan seperti yang disebut dalam hadis untuk ijtihad dalam menentukan hukum tertentu yang tidak ada dalam nas tentunya, walaupun ia tidak tahu apakah ijtihadnya sesuai dengan hukum Allah atau tidak. Semoga ya kesalahan dalam ijtihad ya dari para ulama termasuk para sahabat ridwanullah alaihim ajmain itu tidaklah membuat mereka tercela ya, terutama para sahabat. Baik, doa agar diperbaiki segala urusan kita baca. Ini sudah selesai tadi ya KIP-nya. Semoga dimudahkan urusannya. Amin. Kajiannya sudah selesai, postesnya dimudahkan, ajarnya dimudahkan, urusan keluarga dimudahkan, kemudian dimudahkan bayar utangnya ya. Allahumma rahmataka arju. Ikut. Allahumma rahmataka arju. Fala takilni ila nafsi tarfata ain. Aslih li sya'ni kullahu. La ilaha illa anta. Sekali lagi ya. Allahumma rahmataka arju. Allahumma rahmataka arju. Fala takilni ila nafsi tarfata ain. Aslih li sya'ni kullahu. La ilaha illa anta. Allahumma artinya ya Allah rahmataka, saya mengharapkan rahmatmu. Ya arju itu aku mengharapkan rahmatmu. Fala takilni, jangan engkau ya bebankan kepadaku, wakilkan kepadaku ila nafsi tarfata ain, dalam sekejap ya, dalam sekejap pun jangan bebankan kepadaku ya. Aslih li, ya perbaiki untukku sya'ni kullah, segala urusanku, perbaiki segala tingkah laku atau semua urusanku. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan hanya engkau ya. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni illa tawfata. Itu juga sama persis. Antum baca setiap hari, antum punya masalah apa, tapi jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyelesaikan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan makhraja, yaitu apa? Jalan keluar solusinya. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Baik, semoga dimudahkan urusannya, terutama yang ada di dalam kotak ini. Ya, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Silakan jika ada pertanyaan. Saya pernah baca bahwa kita sebelum dititip roh jasa ke roh itu kita telah berjanji sama Allah, Ustaz. Apa? Sebelum kita roh kita jasanya kita dititip roh, kita ada perjanjian sama Allah, Ustaz. Iya, iya. Masalah Islam, Ustaz. Nah, terus ada kan kalau kita itu untuk tetap bertakwa kepada Allah, Ustaz. Ya. Perjanjian itu, Ustaz. Terus ada hadis mengatakan sebelum dititipnya roh itu Allah mengabarkan bahwa jodohnya susahnya di dunia dan akhirnya itu, Ustaz. Nah, kaitan dengan itu, Ustaz, dengan perjanjian kita sama Allah itu untuk bertauhid, dan Allah mengkabarkan kita ketika 40 bulan, Ustaz ya, 40 hari itu susahnya atau akhir hayatnya dia itu, nah itu kaitan dengan apa, Ustaz? Kalau kita Apa? Ya. Kan ke waktu sebelum kita jasa kedua itu kita bikin perjanjian sama Allah, Ustaz. Ada perjanjian sama Allah untuk kita itu untuk mentauhidkan Allah. Nah, terus ada hadis lagi dari yang 40 hari itu, Ustaz. Sebelum 40 hari di dalam gunung itu Allah telah menetapkan jodohnya, rezekinya, dan susah atau senangnya, Ustaz. Itu akhir itu, Ustaz ya. Nah, kaitan dengan tadi kita sebelum jasa kedua kita bertauhid kepada Allah, perjanjian kita sama Allah itu, dan ada hadis lagi yang mengatakan bahwa susah dan akhirnya kita itu apakah itu memang sudah ditakdirkan sama Allah, Ustaz?
Silakan, Mas Arif. Bentar.